Iklim tropis di Indonesia bukan hanya menguntungkan pada sektor tanaman saja, namun juga berimbas ke sektor beternak. Seperti diketahui, tubuh manusia membutuhkan asupan nutrisi yang baik dan seimbang dan bisa didapatkan melalui produk makanan nabati maupun hewani. Produk makanan dengan nutrisi tinggi yang baik dikonsumsi tubuh adalah daging sapi. Mengingat sapi sangat cocok beternak di iklim tropis, maka bisnis budidaya sapi pedaging cukup menggiurkan di negeri ini. Tuntutan konsumen di pasaran pun terbilang cukup tinggi. Namun sayangnya, banyak peternak lokal yang belum bisa memenuhinya secara baik. Awalnya kami mendirikan kelompok ternak ini adalah didasari oleh niat yang kuat bahwa warga masyarakat di sini adalah warga masyarakat petani dan peternak, sehingga ini perlu diorganisasi. Nah, dengan diadanya organisasi ini, maka dibentuk kelompok tani ternak Ngudi Rejeki di Padukuhan Glegung, Desa Katongan, Kecamatan Lipar, Kabupaten Gunung Kidul. Kelompok ternak ini berdiri pada tahun 2011, tepatnya pada bulan September. Dan perlu kami sampaikan juga, awalnya adalah anggotanya hanya 28 orang, dan sampai sekarang bertambah menjadi 38. Memang di sini adalah kelompok tani ternak sapi, ini karena mayoritas di Kabupaten Gunung Kidul ini adalah pemeliharaan sapi, dan kebetulan yang ada di Padukuhan Glegung, Desa Katungan ini juga penggemar utama para petani adalah sapi. Dikandung maksud sapi ini adalah merupakan tabungan, sehingga kembali tadi ini tidak membuat kelompok yang lain, tapi sapi apabila mempunyai kebutuhan yang besar ini bisa dimanfaatkan. Bahwa jenis sapinya adalah sapi PO putih itu. Ini di sini adalah termasuk kelompok pembibitan. Jadi bukan penggemukan, tapi kelompok pembibitan, sehingga apabila ada yang memerlukan bibit ini bisa mengambil dari kelompok ternak Ngudi Rejeki di Glegung ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2012 ini kami mendapatkan pembinaan dari Dinas Peternakan Kabupaten Gunung Kidul dan diberikan bantuan sebanyak 260 juta untuk pembelian sapi sebanyak 28, termasuk di dalamnya adalah pembuatan kandang dan pemberian stimulan kepada anggota sebanyak Rp500.000 untuk perkerasan kandang. Sedangkan perkembangan sampai saat ini sapi yang jumlahnya sudah hampir 150-an. Kebetulan yang menjadi milik kelompok ini 48 ekor. Ini yang milik kelompok. Apa sebab kami sampaikan? Ini karena sebagian besar ini dimiliki oleh anggota dan dipelihara di rumahnya masing-masing. Setiap 3 bulan di sini ada yandu hewan dari Puskeswan Kecamatan Lipar, sehingga penanganan ini alhamdulillah ini tidak ada hambatan.
Dan kebetulan ini gratis. Apabila ada yang sakit, ini memang yang menanggung adalah bagi penggaduh itu sendiri. Artinya kita berikan tanggung jawab penuh. Tidak harus diberikan biaya dari kelompok dan lain sebagainya. Pakan ini masih sangat menjadi hambatan karena pada suatu saat musim kemarau ini kadang-kadang kita mencari pakan ini ke lain daerah. Walaupun di sini sudah membuat pakan alternatif sendiri, tapi masih kurang. Jadi di sini sudah membuat pakan alternatif. Salah satunya adalah daun-daunan yang sudah kering ini difermentasi dan lain sebagainya, dan untuk makanan tambahan selain hijauan. Saya mengikuti kelompok ini untuk seandainya saya nanti sudah purna, saya akan menekuni kelompok tani sapi ini. Nah, kebetulan kelompok sapi yang ada di Padukuhan Klegung ini pembibitan. Nah, pembibitan bukan penggemukan. Ya. Ini setiap 3 bulan sekali ini ada puskeswan yang datang ke sini untuk memeriksa ternak-ternak sapi yang ada di kelompok ini. Secara teknis, khususnya yang ada di kelompok kami ini, setiap orang itu punya sapi di kandang ini. Jadi ini seandainya ada 10, ya kita bagi 10 orang. Sehingga setiap pagi dan sore pemilik ini datang ke sini untuk mengasih makan, kasih minum, makan, termasuk membersihkan kotorannya. Nah itu kalau bersama-sama itu 1 minggu sekali itu dibersihkan bareng-bareng. Nah ya dibersihkan bareng-bareng sehingga harapannya setelah dibersihkan itu kita semprot. Nah biar lalatnya nggak ada, terus kuman-kuman juga nggak ada. Jadi bersih harapannya kan gitu. Terus makannya ya kalau musim kemarau memang agak sulit lah, ya, agak sulit. Tapi ya bagaimanapun saking mantepnya untuk ternak sapi ya kita nyari di luar wilayah sampai ke Klaten, ke Jogja, Sukoharjo itu sering, itu setiap tahunnya itu pasti. Nah maka dari itu dalam mengelola ini khususnya warga masyarakat kami yang di Klegung ini antusias sekali untuk mengikuti kelompok ternak sapi yang ada di Padukuhan Klegung ini. Untuk sapi pembibitan ini rata-rata usia 1,5 tahun. Nah, usia 1,5 tahun itu sudah minta di IB. Kalau orang Jawa di KWNT gitu. Nah, ini kita harus calling ke Dinas Kesehatan Puskeswan Blitar. Ciri-ciri sapi yang sudah usia 1,5 tahun itu kan biasanya mau di IB. Nah itu ciri-cirinya, itu alat kelaminnya besar. Nah, terus kemerahan, terus agak bengkak. Nah, selain itu ada, kalau orang Jawa mengatakan berdigasan, jadi nggak kayak biasanya ada perubahan. Setelah kita IB itu biasanya nggak dikasih minum dulu, mungkin 2 atau 3 hari nggak dikasih minum. Kalau makan tetap biasa kita kasihkan makan yang kita punya. Kebanyakan saat ini kan kolonjono sama daun jagung, itu biasanya gitu setelah kita IB. Dalam perawatan kehamilan ya kita harus selalu kontrol. Mungkin berjalan 1 bulan atau sebelum 1 bulan itu kita kontrol, paling enggak setiap hari kita lihat alat kelaminnya. Nah, di situ ada perubahan. Kalau memang setelah di IB 2 minggu enggak katakan enggak jadi, itu akan ada perubahan di alat kelamin sapi itu. Selama kebuntingan sapi itu ada perawatan yang enggak begitu khusus. Yang penting ya kita mandikan, terutama pakan hijau-hijauan ini jelas sepertinya kolonjono, ada daun bleresede. Nah jadi untuk
menahan supaya bunting sapi tadi tetap normal, sehingga minumnya kita perhatikan, terus kita ngasih makannya juga kita rutinkan, terutama komburan itu enggak begitu banyak kita kasih, komburannya itu kita kasih. Yang penting kita enggak terlalu banyak ngasih komburan. Kita cara ngasih makan pada sapi khusus yang ada di sini sehari 2 kali. Pagi kita sebut sarapan. Nah, nanti kalau sore sekitar jam 4 ke atas itu kita paling banyak di situ, Pak. Nah, paling banyak kita kasihkan makan itu sore hari. Kalau pagi cuma sedikit aja nggak apa-apa. Ini yang sudah dilakukan di kelompok kami. Ternyata hasilnya alhamdulillah bagus. Seandainya pas belum jadwalnya ke sini itu ada kendala, mungkin sapi yang sakit atau mungkin ada kelainan, nanti kita selalu komunikasi dengan puskesmas. Jadi cara pemeliharaan kita sudah semaksimal mungkin. Jadi perawatan, termasuk perawatan tadi yang saya sampaikan itu memang kita nggak lepas dari puskesmas Kecamatan Lipar. Kebuntingan sapi kan rata-rata 9 bulan sampai 10 bulan. Nah, itu rata-rata. Setelah dia melahirkan, itu kan ada pemeliharaan. Dalam arti anak sapi itu kalau bisa disendirikan dengan induknya, jangan dibiarkan, nanti kan mengganggu yang lain. Sehingga harapannya kalau itu jadi satu dengan induknya, tidak ngerusuhi yang lain, sehingga anak sapi tadi hidup dengan normal. Nah, setelah normal, terus lambat laun, sekitar 5-6 bulan nanti biasanya disendirikan. Anak-anak tadi disendirikan dengan harapan induknya segera ibu lagi. Kelompok kami yang ada di Glegung ini dari sekian jumlah sapi yang ada di kelompok itu setiap tahunnya bisa menghasilkan peranakan 10 sampai 15 ekor itu setiap tahunnya. Saderengipun kula dados anggota kelompok tani menika masalah ekonomi terlalu kekirangan. Namung sak lebetipun kula nderek kelompok tani Ngudur Jepi menika saestu luar biasa penghasilan utawi masukan kangge kadapatan keluarga. Namung sareng kula dados anggota kelompok tani menika luar biasa manfaatipun, termasuk kula sebagai petani menika tabungan utawi celenganipun inggih menika sapi menika. Sebelum kita menjadi anggota kelompok tani ternak ini, memang
sangat-sangat kurang dari sisi ekonomi, dari sisi pergaulan, juga organisasi. Kebetulan kita menjadi anggota kelompok tani ternak ini, saya sangat-sangat banyak manfaatnya sekali. Baik itu dari organisasi ini kita bisa memanfaatkan limbah-limbah kotoran hewan yang bisa dibikin pupuk organik. Juga dari sisi ekonomi, saya merasakan sendiri untuk ketambahan yang tadinya ekonomi kita masih kurang. Setelah ada kelompok ini, saya dapat merasakan perekonomian bertambah. Kami sangat antusias sekali kita menjadi anggota kelompok tani ternak ini. Juga dari kita ada binaan membuat silase, membuat pakan ruminansia, juga pakan alternatif. Makanya sangat banyaklah manfaat atau faedahnya kita menjadi anggota kelompok tani ternak. Alhamdulillah sak ploke wonten kelompok niki kula dados kelompok matur nuwun sanget, kula saged ngirangi beban kekirangan kula. Amargi napa kula tumut kelompok niki nembe kalih taun setengah kirang langkungipun. Kula alhamdulillah kula pun nggadahi bagian cara jawinipun, bagian sapi niku pun setunggal setengah sapi. Namung nggih karena niki tesih kekirangan kula tesih nyuwun gaduh melih cari jawinipun, kula ajeng minggu melih gadahan kula, bagian kula ajeng kula nggih kecekapan pribadi kula. Secara umum memiliki 3 cabang usaha budidaya, yakni pembibitan, penggemukan, atau kombinasi keduanya dengan peluang yang sama besarnya. Cara memilih bibit sapi terbaik sebelum diternakan antara lain minimal bobot sapi 200 kg, berbadan sehat dan tidak cacat, mempunyai tubuh silindris dengan bulu pendek dan tidak berminyak, memiliki bentuk wajah panjang dan punggung lurus, serta punya kerangka yang besar dengan rusuk yang lurus. Banyak sekali jenis bibit sapi unggul yang bisa dijadikan bibit sapi potong, seperti sapi Bali, sapi Brahman, sapi Madura, sapi Angus, Limosin, sampai Ongole. Dengan adanya kelompok ini, kelompok ternak Budi Rezeki di Klegung ini akan membawa perubahan ekonomi bagi warga masyarakat, karena semua anggota ini alhamdulillah sudah menerima bantuan dari kelompok ternak ini. Sebagai perkembangannya, bahwa kelompok ternak Budi Rezeki ini mempunyai atau harapan atau mempunyai tujuan untuk melestarikan alat-alat pertanian baik yang masih digunakan maupun alat-alat pertanian yang saat ini sudah tidak digunakan, sehingga di sini memprakarsai dengan adanya griotani, yaitu rumah yang menyimpan alat-alat pertanian sejak zaman dulu sampai sekarang ini disiapkan di kelompok tani Budi Rezeki ini. Harapannya nanti kami bisa
berkembang untuk mendirikan museum tani dengan embrio kelompok tani ternak sudah membuat griyo tani ini. Mudah-mudahan ini dengan adanya griyo tani ini akan memacu kebudayaan yang menyangkut tentang pertanian dan akan memberikan edukasi atau pendidikan bagi para generasi muda yang mungkin akan mengenal alat-alat pertanian yang saat ini sudah tidak digunakan, tapi karena sudah cukup lama. Beberapa masalah pada usaha budidaya sapi biasanya terletak pada modal yang cukup besar. Sulitnya mendapatkan bibit yang berkualitas, serta susahnya pemasaran bagi para pemula. Namun hal ini bisa kita siasati. Misalnya, dengan memulai dari skala kecil untuk mencari pengalaman dan bergabung dengan kelompok peternak agar mendapatkan solusi yang tepat.